Ini pertumbuhan setelah 1 bulan yang lalu kita lakukan seleksi cabang dan juga pengawatan ya, videonya ini. Ya, ini pertumbuhan setelah 2 bulan kita potong-potong ya. Ini pertumbuhan cabangnya ini cepet banget. Kita perlu melakukan pemangkasan ini, pemotongan, karena untuk cabang yang ini itu besarnya ini sudah seimbang dengan ini. Kalau ini tidak tak potong, takutnya nanti semakin membesar ini. Kalau yang ini dari pemangkasan usianya 3 bulan sudah sebesar ini. Nah, ini kita memang mau mencoba untuk membuat bonsai, tetapi kita rancang di atas ya. Karena untuk bagian bawahnya itu nanti kita konsep lagi. Ya, mungkin lama ya, akan tetapi karena kita ya tidak buru-buru juga, mau namanya belajar. Bagian atas kita buat untuk belajar perantingan, karena kan kalau bagian atas kita buat tujuannya untuk belajar perantingan, karena nanti untuk perantingannya nanti lebih cepat untuk bagian yang sini ya. Kemudian kalau ini sudah jadi, nanti kita cangkok. Setelah kita potong cangkok, baru kita ngolah bagian bawah. Yang sayang itu adalah ini, andai ini tidak keruak, kambium ini bisa nutup, ini enak nantinya. Nah sayangnya ini keruak ini, tidak tahu juga ini nanti mampu atau tidak, perlu dipotong untuk dicangkok untuk ngambil yang bagian atasnya ini atau tidak, kita tidak tahu. Yang pasti ini setelah kita lakukan pengawatan ini sudah tak lepas ini kawatnya, karena sudah masuk dalam, jadi tak lepas. Nah untuk bagian yang belakang ini, cabang yang ini sudah membengkak besar ini, jadi perlu kita potong ya. Untuk yang cabang yang ini itu ternyata menghalangi bagian yang belakang. Entah itu nanti kita pakai yang depan ini atau kita pakai yang belakang, kita belum bisa memastikan ya. Tetapi ini perlu kita lakukan pemotongan supaya tidak membengkak lagi, karena yang untuk percabangan bagian bawah ini sudah kalah pertumbuhannya, dilalap oleh yang atas ya. Pertumbuhannya sangat cepat banget ini yang bagian atas. Jadi kita perlu memotong nutrisi bagian atas supaya memberi kesempatan untuk cabang bagian bawah ini membesar. Tidak diperlukan, kita buang saja. Ini sebetulnya masih kita butuhkan ini untuk pembesaran. Udahlah ini ke sini, bagian di bawah ini tak buang. Ini langsung kita pres saja ini. Sementara kita potong ini dulu, tinggal nunggu cabang mana yang tumbuh nanti yang kita pakai. Kemudian bagian atas ini juga, karena tujuan kita ini belajar untuk pengepenan, ini kita rasa cukup ya untuk pengepenan.
Bagi kami itu sangat penting ya untuk ngontrol pertumbuhan cabang bagian atas ya, karena semakin besar bagian atas, tugas kita akan semakin berat di bagian bawah. Bagian bawah sudah pasti harus lebih besar bagian atas. Sedangkan kondisi ini itu kan tumbuhnya subur bagian atas terus. Makanya ini tetap kita kontrol terus. Kalau tidak dikontrol ya udah semakin membesar, yang bagian bawah semakin berat. Kita pemula, jadi kita memang benar-benar belajar dari nol ini. Ini kita akan potong yang bagian ini, mau tak press lagi ya. Tinggal nanti nunggu untuk cabang mana yang tumbuh dan dipakai dan tidaknya kita tidak tahu, karena posisinya kalau kita lihat bagian ini, cabang yang ini itu kan ketutup dengan yang ini ya. Ya mungkin nanti teman-teman bisa ngasih masukan, enaknya pakai cabang yang di depan ini atau enaknya pakai cabang yang di belakang. Ya nanti teman-teman bisa ngasih masukan di kolom komentar. Kalau misalkan yang bagus pakai yang di depan, maka yang di belakang nanti kita buang gitu ya. Tapi untuk bagian yang di belakang yang ini tetap kita perlu pemotongan ya, karena ini sudah membengkak ini. Nah ini ya, ini tetap press ini. Kalau tidak di press tetap akan membengkak, karena bagian bawah ini pertumbuhannya masih lambat banget, apalagi sudah terpotong. Ya memang dulunya ya agak nyesel juga sih. Awalnya kan ini ya terpotong, kemudian tumbuh cabang ini kita liukkan ke sini, lalu kita potong ini untuk membuat cabang yang ini, membesarkan ini, terus kita potong lagi untuk pengepenan ke sini. Ya ini prosesnya. Ini kan tinggal sedikit lagi ya untuk pengepenan ya. Jadi kita rasa beranilah untuk kita potong, mengandalkan untuk percabangan di atas kayaknya masih mampu untuk ngejar ini, menutupnya lukanya ya. Semoga saja lah ya. Ini tak press di sini ya. Sebetulnya sih kalau misalkan kober ya, sempat sih bagusnya dicangkok ya kan, tetapi karena untuk bahan loa kita bahannya cukup lah, lumayan cukup. Tapi karena bahan kita untuk loa lumayan, jadi ya kita berani untuk potong ya, karena kita juga sudah banyak stek kecil-kecil ya. Yang ini juga kita akan press di sini ya. Yang bagian belakang ini kita press, akan tetapi masih kita tunggu ya komentar dari teman-teman, enaknya nanti yang dipakai yang mana, yang di depan atau yang di belakang. Kalau menurut teman-teman misalkan ini dipakai semua bisa, ya udah nanti kita tidak potong, tinggal kita liukkan supaya untuk rantingnya nanti kelihatan ya gitu ya. Untuk sementara ini untuk bagian atas kita belajar untuk membuat top, membuat mahkota, walaupun masih nunggu ya untuk menutupnya kambium. Ini juga sebetulnya masih berat ya untuk bagian bawah, apalagi batang bagian bawah ini sudah tidak bisa membengkak lagi gara-gara ini ada luka besar ini. Kenapa ini tidak bisa jalan atau kenapa jalannya ini lambat? Ya gara-gara ini kita membesarkan ini. Kan tetapi tujuan utama kita memang nantinya yang kita jadikan bonsai untuk keseluruhan itu adalah ini. Misalkan dari bawah. Nah, jadi nanti akan terlihat meliuk ke sini. Ya. Nah, ini itu adalah bonusnya nanti. Kita belajar untuk perantingan saja. Oke ya, kita rasa untuk bagian yang ini sudah cukup. Kita lakukan pengepresan. Sebetulnya kalau misalkan ya, misalkan saja ini kita cangkok di sini, ini kemudian kita tanam, ini sudah jadi nih, sudah jadi bonsai nih. Ya enggak? Ya, silakanlah pokoknya teman-teman. Yuk kita sharing. Kalau misalkan teman-teman kayaknya kok iya itu cocoknya misalkan ini dipotong, dibuat bagian atas ini, ya udah bisa jadi ya kita nanti cangkok di sini. Ini kita jadikan bonsai langsung ini, karena ini kan sudah tahapnya kan sudah cabang, anak cabang ya. Ini sudah anak cabang, kalau ini sudah keluar cabang lagi berarti ini nanti ranting ke perantingan ini ya. Walaupun belum sempurna karena kita pemula memang belajar dari nol ya, apapun hasilnya kita olah saja. Kemudian untuk bagian atas sini jadi nanti satu pohon ini bisa menjadi paling tidak 3 bonsai lah ya. Untuk bagian yang atas ini kita belum tahu nanti mukanya dari mana, karena kita tidak bisa ke sana ya posisinya. Kayaknya ya
kayaknya sih posisinya depannya nanti tetap dari sana kayaknya ini. Ya, kalau dilihat dari percabangannya ini, kayaknya enaknya dari sana kayaknya. Tapi kita tidak tahu lah. Kita olah dari sini karena posisinya memang enak dari sini ngolahnya. Rancangannya ini nanti kita cangkok di sini. Nah, ini dulunya kan tak potong tumbuh cabang ini sudah besar ini. Ini memang tujuan saya membengkakkan bagian sini dulu. Ya, ini tugasnya sudah selesai, ini tak potong. Ya, untuk bekas dari lukanya ini mau tak rapikan dulu ya. Nah, ini. Ya, kita rapikan seperti ini supaya kambiumnya cepat nutup. Untuk cabang ini kayaknya tidak kita perlukan ya, jadi kita buang ini. Untuk cabang yang dekat ini kita biarkan, siapa tahu nanti bisa berguna. Jadinya ini kayaknya sih enaknya dari sini kayaknya ya, karena ini ada cabang, ini cabang lah. Posisinya yang ini tetap perlu pembesaran ya, karena ini rancangannya nanti bisa jadi mame ini, semoga saja jadi mame ini ya. Jadi ini sudah cabang, ini nanti larinya ke anak cabang ini. Dan ini besarnya ya sudah cukup bagus ini untuk besarnya. Ini untuk cabang-cabang yang bagian bawah ini tak buang saja ini. Kita buang saja. Ya, untuk yang bagian ini kan sudah besar ya. Sedangkan yang ini kecil. Jadi kita harus membesarkan ini dan ini kita potong. Yang ini besarnya ini sudah mau hampir sama dengan yang ini, maka ini perlu kita hentikan ini nutrisinya daripada nanti malah membengkak. Dengan kita potong ini nanti akan membantu untuk pembesaran cabang yang ini. Oke. Ya, ini sudah kita potong-potong. Nah, untuk bagian atas ini calon tunas ini ada di bagian bawah ini. Ini di bagian bawah, kemudian yang ini, nah ini juga di bawah ini, di bawah sini, sama di atas ini. Nah, ini mau kita pakai bawah atau atas, nah ini tentu nanti ya. Sementara kita akan press di dua mata tunas, tinggal nanti enaknya itu pakai yang mana itu nanti. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui untuk perkembangannya, bolehlah. Silakan teman-teman tekan tombol subscribe-nya. Oke ya. Ini kita potong. Ya, jadi kita menyisakan tinggal dua cabang ini. Ini untuk mengejar pembesaran dulu supaya seimbang. Yang ini seimbang dengan yang ini. Untuk cabang yang ini seimbang dengan yang ini. Kalau sudah seimbang, kita nanti ke tahap perantingan. Loh, kita belajar ke perantingan, kawan. Oke ya. Mungkin itu dulu kegiatan kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.